warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-temanku sekalian, hari ini saya akan menjelaskan tentang 9 tokoh anti korupsi. 1 yaitu kejujuran, 2 keberanian, 3 kepedulian, 4 kemandirian, 5 kerja keras, 6 tanggung jawab, 7 keadilan, 8 kesederhanaan, 9 kedisiplinan. Kejujuran korupsi itu biasanya identik dengan sebuah lembaga atau yayasan atau perusahaan atau yang berkenaan dengan pemerintahan, yang mana korupsi itu yaitu menyalahgunakan wewenang atau jabatan. 1 yaitu kejujuran. Orang yang berada di kepemerintahan atau di perusahaan yaitu harus berbuat jujur dalam segala hal. Jujur yaitu tidak memakan waktu, terutama yang di korupsi ini tidak mengambil uang perusahaan atau uang kepemerintahan yang merugikan banyak rakyat. Kemudian yang kedua yaitu keberanian, yaitu harus berani bertindak apabila ada seseorang yang melakukan tindak korupsi atau ingin menyalahgunakan wewenang dalam sebuah perusahaan atau yayasan atau pemerintahan. Kemudian ketiga yaitu kepedulian. Kita harus peduli kepada sesama. Jangan kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Kita harus peduli terhadap sesama orang yang bekerja di dalam kantor tersebut, agar tidak terjadi kesenjangan atau tidak merugikan perusahaan atau orang lain. Kemudian kemandirian. Kemandirian yaitu kita harus mandiri, kita harus berbuat baik, banyak berbuat baik dan mandiri dalam berbuat baik. Kemandirian kita yaitu untuk bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, kemudian agar sebuah perusahaan atau negara ini bisa tambah maju dengan kemandirian kita. Kita harus selalu berinovasi dengan kemandirian kita. Kemudian 5 yaitu kerja keras. Setiap kita bekerja harus kerja keras, tidak loyo, tidak melempem, agar seperti yang tadi yaitu sebuah perusahaan atau sebuah negara atau tanah negara itu bisa berjalan dengan baik, agar tidak kalah dengan maunya sebuah perusahaan, tidak kalah dengan perusahaan yang lain. Kemudian tanggung jawab, yaitu kita harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita perbuat. Umpamanya kita berbuat salah, kita harus mengakui salah. Kalau kita benar, yang harus mengakui benar. Kalau salah, harus mengakui salah, dan kalau ada konsekuensi, kita harus menjalaninya. Kemudian keadilan. Kita di sebuah perusahaan harus berbuat adil. Semuanya kita seorang direktur, kita harus berbuat adil terhadap semua anak buah kita. Tidak pandang bulu karena ini lebih tampan atau lebih cantik atau lebih yang lain. Kemudian kesederhanaan. Kita harus sederhana dalam bertindak atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan kesederhanaan, dengan kehidupan kita yang sederhana, kita tidak gampang melakukan tindak korupsi yang merugikan orang lain atau perusahaan atau negara. Kemudian kedisiplinan. Kita harus berbuat disiplin setiap hari. Kalau umpamanya datangnya jam 7, harus datang jam 7. Dan dalam bekerja kita harus disiplin. Kalau sudah waktunya istirahat. Kadang-kadang waktu istirahat masih kurang 5 menit, masih banyak temannya di luar, kita juga di luar, yang seharusnya kita sudah di dalam perusahaan, kita masih di luar. Kita terlena dengan
keinginan kita sendiri. Inilah 9 pokok anti korupsi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.